Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video ini ya. Reaksi netizen Timnas Indonesia menang lawan Vietnam 3-0. Siapa takkan kutukan 20 tahun. Wah, Indonesia menang ke atas Vietnam ya. 3-0 ini ya. Ini kualifikasi ya Piala Dunia 2026 ini. Wow, langsung Indonesia bantai 3-0 ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Udah 20 tahun kita nggak pernah menang di kandang Vietnam. Sekarang menang, mantep banget. Hola netizen yang tercinta. Timnas Indonesia menaklukkan tuan rumah Vietnam 3-0 pada persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dimain di National Stadium pada Selasa 26 Maret 2024. Jahit Jess, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta yang menjadi pencetak gol untuk kemenangan Indonesia lawan Vietnam. Hasil ini membuat Indonesia meraih 3 kemenangan beruntun atas sang rival di Asia Tenggara. Timnas Indonesia juga memetik hasil positif pertama di markas Vietnam untuk kali pertama setelah menunggu hampir 20 tahun. Sebelumnya, Indonesia terakhir kali berjaya di kandang Vietnam terjadi di Piala AFF pada Desember 2004. Kala itu, Indonesia juga unggul 3-0. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nguyen, dibantai, gak ada tai-tainya. Momen di kandang juga gak ngaruh, karena Indonesia yang sekarang berbeda dengan Indonesia yang dulu-dulu. Seperti yang gue bilang ya, dan jujur kita boleh fair. Lu boleh suka tidak suka, pro tidak pro terhadap pemain naturalisasi dan keturunan, tapi kita harus mengakui bahwa Indonesia tadi benar-benar digendong oleh pemain-pemain keturunan. Justin Hubner, Nathan Joe, Tom Haye, Oratmangun, Jahit Jess, mainnya luar biasa semua. Dan itu masih minus Andy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Martin Pais, nanti Juni baru bisa main. Udahlah, fair-fairan aja. Betapa luar biasa pemain-pemain ini untuk level timnas kita. Itu udah matang banget. Gol pertama, Tom Haye umpannya pas banget ke kepala. Jahit Jess juga luar biasa headingnya. Gol kedua, skill Ragnar luar biasa banget. Dia itu di Liga Belanda, gue pernah nonton dia lawan Ajax. Dia itu nggak dapat bola. Di sini dikasih bola terus. Man of the match menurut gue bukan Tom Haye, bukan Jahit Jess, Ragnar Oratmangun. Luar biasa banget untuk pemain debut. Itu gila, bener-bener mengancam, megang bolanya lengket, keputusannya bener. Dan sorry, gue harus mengakui juga, beberapa kali yang membuat permainan kita hilang momentum itu pemain-pemain Liga 1 yang underperform. Witan, Hoki, Rido pun underperform di babak pertama, total babak kedua agak lebih mending. Di babak pertama underperform pemain-pemain Liga 1, kelihatan tidak bisa mengikuti. Bahkan Marcelino, Asnawi itu nggak sebagus biasanya, nggak secemerlang biasanya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin nggak bisa ngikutin pace-nya, makanya Asnawi diganti, ya kan? Dan Jakob mainnya babak kedua jauh lebih bagus, Jakob. Dan secara overall, ya Vietnam ini benar-benar menyedihkan. Mereka lebih banyak shots mungkin, tapi cuman crossing, long ball, heading yang nggak ada bahayanya sama sekali. Tidak ada shots on target yang benar-benar membahayakan Hernando. Nggak ada. Kita memang lebih bertahan di babak kedua, dan itu oke-oke aja karena kita sudah unggul 2-0. Sebelum 2-0 kita totally mendominasi, banyak mereka kehilangan bola di daerah sendiri karena kita press. Tapi setelah itu kita memilih untuk mundur lebih defense, dan nggak ada masalah. Kita defense juga bagus kok. Defense kita bagus. Nathan Joe yang mainnya luar biasa, Justin Hubner solid semua. Vietnam nggak bisa tembus. Crossing mereka juga nggak bahaya sama sekali. Dan kelihatan perbedaan level Vietnam sekarang ya. Terus ya bisa jadi gue bilang dipecat kemungkinan besar setelah ini, karena beda banget dengan Park Hang-seo. Beda banget Vietnam yang sekarang, benar-benar menyedihkan, kalah level dengan Indonesia. Jadi dengan hasil ini Indonesia hanya perlu menang sekali dari 2 pertandingan, Irak maupun Filipina. Kita sudah pasti lolos, dan dua-duanya main di kandang. Harusnya kita bisa lolos, apalagi nanti pemain-pemain naturalisasi yang lain sudah bisa main. Gue yakin kita bisa lolos. Oke, segitu dulu. Nguyen nangis-nangis akibat kalah 0-3 di kandangnya sendiri, dibantai sama Indonesia.
Indonesia berhasil menang 3-0 di kandang Vietnam. Ini artinya peluang Indonesia untuk lolos babak kualifikasi semakin besar. Mantap. Gol pertama dicetak oleh Bang Jai. Hormat Bang Jai, nyalakan apinya. Gol kedua dicetak oleh Bang Ragnar. Gol ketiga oleh Sananta, idola. Udahlah Nguyen, emang belum layak di Piala Dunia. Indonesia nih bos. Gak usah kami ceritakan pemain-pemain bagus kami, ha? Oh tengok aja si Madun, pernah main lawan Barcelona. Pernah, betul aku. Indonesia nih, banyak orang pemain-pemain bagus kami. Kau tengok Ronaldo Wati, pernah main lawan Brazil, bertahu. Jadi Indonesia sepak bolanya udah mulai bagus. Hormat kepada Bapak Sintayong. Akhirnya Indonesia bisa mencukur timnas Vietnam dengan skor 3-0 di kandang Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Jika memang benar Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia, maka ini adalah penantian yang cukup panjang, yaitu selama 88 tahun. Karena terakhir kali Indonesia masuk ke Piala Dunia dengan nama Timnas Hindia Belanda tahun 1938 di Prancis. Kala itu dikalahkan oleh Hungaria 6-0. Dan yang uniknya lagi, Timnas Indonesia saat ini banyak dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan Belanda. Apakah ini menjadi kode alam Indonesia akan lolos Piala Dunia? Kita doakan saja. Vietnam versus Indonesia, hasilnya kurang menggembirakan bagi kaum pesimistis, apalagi yang doyan nyinyirin pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tadi dong langsung dikasih jawabannya sama dua pemain naturalisasi Indonesia, Jaizes dan Orat Mangun. Jaizes cuma butuh 2 pertandingan buat bikin gol perdananya bagi timnas Indonesia. Orat Mangun cuma butuh 1 pertandingan doang buat langsung bikin gol perdananya bagi timnas Indonesia. Kalau kita lihat sih ya, secara keseluruhan pertandingan tadi antara Vietnam sama Indonesia ini sama-sama ada peningkatan. Indonesia ada peningkatan agresivitas gol, Vietnam ada peningkatan kebobolan. Ya, Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye menaikkan kualitas timnas Indonesia. Vietnam 0, Indonesia 3. Gua mau tepuk tangan dulu ke Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye yang bermain luar biasa di pertandingan ini. Dari 2004 kalau nggak salah, udah 20 tahun kita nggak pernah menang di kandang Vietnam. Sekarang menang, mantep banget. Kita bahas permainannya. Di babak pertama dari menit awal sampai menit 30-an Indonesia full nyerang dan dapat 2 gol. Nah, setelah menit 30-an ke atas Vietnam mulai nyerang dan dapat beberapa peluang dan untungnya nggak jadi gol. Lanjut ke babak kedua, Vietnam full nyerang, Indonesia full bertahan. Kelihatan banget nih timnas Indonesia kurang gelandang bertahan. Kan kalau Tom Haye ini tipe pemain yang punya visi, yang ngatur ritme, ngatur passing mau kemana, bukan tipe yang destroyer gitu, bukan yang ngerebut bola dari tengah. Dan gelandang kita satu lagi Marcelino yang tipenya skillful, menciptakan peluang, mencari peluang, bukan yang tipe bertahan. Jadi kelihatan banget lini bertahan kita kosong tuh di tengah. Tapi beruntungnya Ramadan Sananta bisa kill the game, cetak gol ketiga di menit akhir. Kesimpulan di pertandingan ini memang Vietnam lebih menyerang, cuma Indonesia lebih efektif dan bisa cetak 3 gol. Orat Mangun nggak ada obat, lini belakang kita juga lumayan. Ijes, Rido sama Hubner itu bermain bagus, cuman ada sedikit lah kecolongan tadi. Oke guys, itu antara sebahagian gitu ya reaksi para supporter timnas Indonesia ini berhasil mengalahkan Vietnam di kandangnya. Kan Indonesia main di Vietnam ya, langsung membantai 3-0 guys, gila mantap ya. Makin banyak itu perubahan timnas Indonesia gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.